City berpesta di Etihad. Newcastle mengamankan satu tiket Liga Champions, setelah 20 tahun. Arsenal kehabisan bensin di garis akhir. Roberto Firmino, James Milner, Alexander Chamberlain dan Naby Keita berpisah dengan Liverpool. Citizen bungkam Chelsea 1-0. Manchester City yang sudah memastikan gelar juara Liga Inggris musim 2022-2023 saat Arsenal kalah dari Nottingham. Nyatanya masih tampil dengan agresif. Bermain di Etihad Stadium, City yang menjamu Chelsea banyak menciptakan peluang. Walaupun hasil ini tidak akan menentukan apapun, pasalnya poin City sudah tidak bisa terkejar lagi oleh Arsenal. Di menit 12 City membuka gol lewat aksi pemain asal Argentina, Julian Alvarez. Alvarez sukses mencetak gol lewat sepakan placing ke arah kanan bawah gawang Chelsea. Gol ini pun, gol satu-satunya yang tercipta di laga ini. Skor bertahan 1-0 hingga pertandingan usai. City pun berpesta di Etihad Stadium, merayakan gelar ke-9 mereka. Gelar ini menjadi gelar mereka secara beruntun, yakni 3 kali. Serta menjadi gelar Liga Inggris kelima di bawah asuhan Pep Guardiola. The Gunners kalah 0-1, Manchester City resmi juara. Pertandingan yang dimainkan di City Ground berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Nottingham Forest. Arsenal sebenarnya sangat menguasai jalannya pertandingan. Statistik mencatat, Arsenal mampu menguasai bola hingga 82%, 718 operan, serta mampu melepaskan 11 tembakan namun hanya 3 yang tepat sasaran. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan oleh Taiwo Awoniyi pada menit ke-19. Tampil dengan misi menang Arsenal justru kebobolan pada menit ke-19. Nottingham Forest melakukan serangan balik cepat setelah Martin Odegaard melakukan blunder. Morgan Gibbs-White memberikan bola kepada Taiwo Awoniyi yang sukses mencetak gol ke gawang Aaron Ramsdale. Karena kekalahan ini, maka Arsenal dipastikan tidak bisa merebut puncak klasemen dari Manchester City lagi. Skuad asuhan Mikel Arteta duduk di peringkat kedua dengan 81 poin. Dengan ketertinggalan 4 poin dan sisa 1 pertandingan lagi, Arsenal tak bisa lagi mengejar Manchester City, yang dipastikan menjadi juara Liga Inggris 2022-2023. Liverpool ditahan imbang Aston Villa. Bermain di Anfield Road markas Liverpool. The Reds susah payah mengejar ketertinggalan dari Aston Villa. Liverpool tertinggal oleh gol Villa yang dicetak Ramsey pada menit ke-27. Ramsey yang menyambut umpan lambung sukses membobol gawang Alisson. Skor 0-1 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, Liverpool susah payah menggempur pertahanan Aston Villa. Di menit akhir babak kedua, tepatnya di menit 89, Liverpool terselamatkan oleh Roberto Firmino yang sukses mencetak gol, setelah menerima umpan Mohamed Salah. Laga ini pun menjadi laga perpisahan Roberto Firmino, James Milner, Chamberlain dan Naby Keita. United menang tipis kala bertandang ke Bournemouth. Bermain di kandang Bournemouth, United sukses mengamankan 3 poin. Demi menjaga finish di 4 besar Liga Inggris. United hanya mampu mencetak 1 gol pada menit ke-9, melalui sepakan akrobatik Casemiro. Pemain asal Brazil itu sukses membuat gol. Gol Casemiro tersebut, menjadi satu-satunya gol di laga ini. Hingga laga usai tak ada lagi gol tercipta. United menang 0-1 atas Bournemouth. Menjamu Brentford, Spurs tumbang 1-3. Tottenham Hotspur menelan kekalahan kala menjamu Brentford di pekan ke-37 Liga Inggris. Bermain di kandang, Harry Kane sempat membawa Spurs memimpin di menit ke-8 lewat tendangan bebasnya yang melaju deras ke gawang Brentford. Pada babak kedua, Brentford berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Di menit 50, gol dicetak striker asal Kamerun Bema yang menerima umpan Yoane Wissa dengan tenang menggiring bola masuk dan melepaskan tembakan, yang mengubah skor menjadi 1-1.
Boma kembali mencetak gol di menit ke-62, lewat sebuah serangan balik. Umpan terobosan Aaron Hickey dari sayap kiri berhasil diterima Mbemo di kotak penalti lalu dituntaskan dengan tembakan ke sudut kiri gawang. Tottenham kebobolan lagi di menit ke-88. Gol dicetak oleh Yoane Wissa yang melepaskan tembakan ke gawang Forster, gawang Spurs bergetar untuk ketiga kalinya. Skor 1-3 untuk Brentford bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat mereka kini terancam absen di kompetisi Eropa musim depan. Kalah telak, Southampton degradasi. Bertamu ke markas Brighton, Southampton harus kalah 3-1. Hasil apapun sudah bisa menyelamatkan Southampton dari degradasi. Brighton membuka gol pada menit ke-29, lewat sepakan keras mendatar Ferguson. Skor 1-0 untuk Brighton. Unggul penguasaan bola, Ferguson kembali mencetak gol kedua pada menit ke-40, memanfaatkan hasil umpan silang Mitoma. Di babak kedua, tepatnya pada menit 58 Southampton memperkecil kekalahan menjadi 1-2 lewat aksi heading Elyounoussi pada sepakan pojok. Di menit 69 Brighton menutup kemenangan mereka menjadi 3-1, setelah Gross mencetak gol dari dalam kotak penalti. Pertandingan usai untuk kemenangan Brighton atas Southampton. Wolves imbang kalah menjamu Everton. Bermain di kandang Wolverhampton dipaksa bermain imbang kalah menjamu Everton. Sebenarnya Wolverhampton mampu unggul di babak pertama. Pada menit ke-24 pemain asal Korea Selatan Wang Hee-chan mencetak gol, memanfaatkan bola rebound. Wolves memimpin 1-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim bermain saling menyerang. Kemenangan Wolves harus pupus kalah di masa injury time, Yerry Mina menyamakan kedudukan 1-1. Wolves harus puas berbagi angka dengan Everton. Fulham ditahan imbang Crystal Palace. Fulham menjamu Crystal Palace berkesudahan 2-2. Crystal Palace membuka gol di menit ke-34 yang dicetak oleh Edouard. Skor 0-1 untuk keunggulan Palace. Di masa injury time babak pertama Mitrovic menyamakan kedudukan melalui titik penalti, skor 1-1 hingga jeda. Di babak kedua Fulham berbalik unggul di menit 61, gol dicetak kembali oleh Mitrovic. Laga diakhiri imbang kalau Watt menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 83. Skor bertahan hingga laga usai. West Ham United menang telak kalah menjamu Leeds United. Bermain di kandang, The Hammer tampil percaya diri, di mana mereka telah memastikan lolos ke final Piala Konferensi berjumpa Fiorentina. Leeds United sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-17 lewat gol Rodrigo. Sepakan kerasnya masuk yang tak mampu ditangkap kiper West Ham. Declan Rice mampu menyamakan skor di menit 31 menjadi 1-1. Sepakan volinya mengelabui kiper Leeds. Di babak kedua The Hammer membalik unggul di menit ke-72, Bowen yang lolos dari offside mencetak gol. Pada masa injury time, Lanzini menutup kemenangan menjadi 3-1, yang mencetak gol lewat tendangan voli. Newcastle amankan tiket Liga Champions pertama dalam 20 tahun. Newcastle United kembali ke Liga Champions musim depan setelah absen 20 tahun. Kepastian itu didapat usai bermain imbang tanpa gol melawan Leicester City di pekan ke-37 Liga Inggris. Bertanding di Stadion James Park, Newcastle yang tampil dominan gagal menaklukkan Leicester yang tengah berjuang lolos dari zona degradasi. 23 percobaan yang mereka buat, termasuk 3 kali membentur tiang, gagal berbuah gol. Sampai laga usai tak ada gol yang tercipta, Newcastle berbagi angka dengan Leicester City. 1 poin yang didapat sudah cukup untuk melanggengkan jalan Newcastle ke Liga Champions musim depan.